Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Jember. Kali ini saya akan membahas materi tentang usaha dan daya. Yuk kita bersama-sama simak video berikut ini. Jumpa kembali pada video pembelajaran IPA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai usaha dan daya. Indikator pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu menjelaskan mengenai konsep usaha. Indikator yang kedua dapat memberikan contoh usaha. Dan indikator yang ketiga yaitu menghitung besar usaha dan daya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3. Tujuan yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep usaha dengan tepat. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh usaha dengan benar. Dan tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menghitung besar usaha dan daya dengan benar dan tepat. Sebelum kita memasuki materi, apakah kalian masih ingat materi tentang usaha dan daya? Nah, yuk kita bersama-sama mengingat materi usaha dan daya ya. Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kamu berusaha mendorong tembok? Apakah tembok tersebut bergerak? Saat kamu mendorong tembok, dikatakan kamu tidak melakukan usaha sama sekali atau usahanya nol. Mengapa demikian? Apa itu usaha? Apa saja jenis-jenis usaha? Dan bagaimana hubungan usaha dan daya? Perhatikan animasi berikut ini. Seseorang sedang mendorong mobil yang mogok. Terlihat pada animasi tersebut bahwa orang tersebut mendorong mobil hingga mobil berpindah tempat. Jadi, orang tersebut mengeluarkan gaya atau dorongan dan mobil tersebut berpindah tempat. Maka, dikatakan orang tersebut melakukan usaha. Jadi, usaha adalah energi yang disalurkan oleh gaya yang menyebabkan benda berpindah. Adapun syarat terjadinya usaha, yaitu ada 2. Syarat yang pertama, ada gaya yang bekerja pada sebuah benda. Dan syarat yang kedua, yaitu ada perpindahan yang dialami oleh benda. Adapun jenis-jenis usaha ada 3. Yang pertama, usaha positif. Yang kedua, usaha negatif. Dan yang ketiga, yaitu usaha nol. Di mana usaha positif adalah usaha yang dilakukan oleh gaya yang arahnya searah dengan arah perpindahan benda. Sedangkan usaha negatif adalah usaha yang dilakukan oleh gaya yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan benda. Sedangkan usaha nol yaitu usaha yang nilainya sama dengan nol atau tidak melakukan usaha. Usaha nol terjadi karena benda tidak berpindah. Gaya bekerja tegak lurus dengan perpindahannya. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya yang searah dengan perpindahan atau usaha positif itu merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan, di mana dapat dirumuskan dengan rumus W sama dengan F dikalikan S. Dengan keterangan W itu adalah usaha dengan satuan Joule, sedangkan F itu adalah gaya dengan satuan Newton, dan S itu adalah perpindahan dengan satuan meter. Perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar perpindahan benda berikut ini. Besarnya usaha yang dilakukan adalah, mari kita kerjakan bersama-sama ya. Kita buat dulu diketahuinya. F itu gayanya. Gayanya ke kanan kan, yaitu 200 Newton. Kemudian perpindahannya yaitu S, yaitu 50 meter.
satuan perpindahan harus dalam bentuk meter. Maka kita rubah sentimeter ke meter, yaitu dengan cara dibagi 100, yaitu hasilnya 0,5 meter. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah W. W itu adalah usaha. Kita masukkan rumusnya, yaitu W sama dengan F dikalikan S. Kita masukkan angkanya, yaitu W sama dengan 200 Newton dikalikan 0,5 meter, maka hasilnya 100 Joule. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab daya. Daya adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha dengan selang waktunya. Yang dapat dirumuskan yaitu P sama dengan W dikalikan T, di mana P itu adalah daya dengan satuan watt dan W adalah usaha dengan satuan joule. Sedangkan T yaitu waktu dengan satuan sekon. Perhatikan contoh soal berikut ini. Berapakah daya yang dihasilkan sebuah benda jika usaha 200 Newton bekerja terhadap benda tersebut dalam waktu 1 menit? Yuk kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, kita buat diketahuinya terlebih dahulu, yaitu diketahui W itu usaha sama dengan 200 Newton. Kemudian waktunya, waktu itu simbolnya T sama dengan 1 menit. Satuan waktu itu sekon. Jadi kita rubah ya, 1 menit itu 60 sekon. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah daya, yaitu P. Langsung kita masukkan rumusnya ya, yaitu P sama dengan W dibagi T, yaitu P sama dengan 200 dibagi 60, maka P sama dengan 3,33 watt. Perhatikan contoh selanjutnya, yaitu beberapa orang mendorong mobil mogok hingga berpindah sejauh 2 meter dalam 10 detik dan daya yang dihasilkan adalah 40 watt. Berapakah gaya yang dibutuhkan orang tersebut? Kita masukkan diketahuinya terlebih dahulu ya, yaitu S-nya berpindah sejauh 2 meter sedang dalam waktu 10 detik, yaitu T sama dengan 10 sekon, dan S-nya tadi 2 meter, dan daya yang dihasilkan adalah 40 watt. Berarti P-nya yaitu 40 watt. Yang ditanya gaya yang dibutuhkan orang, yaitu berarti F. Jadi ini soal hubungan antara usaha dan daya ya. Maka untuk mencari F bisa dari sini ya, yaitu W sama dengan F dikalikan S. S-nya ada, W-nya tidak ada. Maka W-nya kita cari dulu. W bisa kita dapatkan dari rumus P sama dengan W dibagi T. Kita masukkan angkanya ya. P 40 watt. Dan W-nya yang ditanya. T-nya yaitu 10. Oke, ini berarti nanti dikali silang ya, yaitu 40 dikalikan 10. Maka dihasilkan 400 Joule. Maka sudah bisa kita cari F-nya dengan rumus W sama dengan F dikalikan S. W-nya ini 400, F-nya yang ditanya, dan S-nya 2 meter. Kalau F yang ditanya berarti S-nya kita pindahkan. Tanda kali berubah jadi pembagian, yaitu F sama dengan 400 dibagi 2 sama dengan 200 Newton. Karena pembelajaran kali ini telah selesai, mari bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa
agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.